Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kesingkat waktu marilah kita buka pengajian pada pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, jemaah sekalian, marilah kita dengarkan kita Ustaz Muhammad Narawi, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana istajib du'ana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma wa Sa'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa min khusus yang kami hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto berserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Umudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga Bapak Wiono serta bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Maftahanullah Fituli Hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi kehidupan rumah tangga serta rezekinya. Yang kami hormati pula para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga para orang-orang tua kita, Bapak Kamindi, Bapak Basuki dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah dan kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal kebaikan kita, dengan harapan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri, istri soleh dan solihah. Allah berangkatkan kita ke tanah suci Makkah Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita, keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik kurang sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan Musholla Ar-Ro'as Syariah ini tidak lama lagi akan mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, para donaturnya juga pada datang. Dan juga alhamdulillah informasi bahwa Ketua DKM mengabarkan bahwa semalam alhamdulillah sudah pada rapat untuk pelaksanaan Isra Mi'raj sekaligus
Insya Allah setiap minggu ada tentengan katanya ya. Setelah siraman rohani, kita siraman jasmani. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Juznya masih juz 22, suratnya surat As-Saba, halaman di sini halaman 344, 345, mungkin di tempat lain 339 atau 38. Ayat yang selanjutnya yang keberapa pas ain ya Pak Endang ya? Betul ya. Suratnya masih surat As-Saba. Dalam surat As-Saba ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan-peringatan kepada hamba-hambanya, baik dari bencana, dari yang lain-lainnya. Tujuannya apa? Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idzal zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din liqaula yaqulul ladzina tud'ifu lil ladzina takbaru walaula antum lakunna mu'minin. Rada panjang juga ayat ini ya. Yang artinya wa qala alladzina kafaru, yang artinya berkatalah orang-orang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an, orang-orang yang belum dipercaya oleh Allah, mereka mengatakan bahwa saya tidak akan beriman dengan Alkitab Al-Qur'anul Karim wala billadzi baina yadayhi, dan kitab-kitab sebelumnya. Masya Allah, mereka orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah, mereka belum mau beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, di antaranya Zabur, Taurat, dan Injil. Apa yang dipercaya kalau begitu ya? Jadi tidak mau percaya. Walau tara idzal zalimuna mawqufu 'inda rabbihim
Yang artinya ayat ini padahal walau taro idil mana tadi? Walau taro idil zalimuna mauqufuna inda rabbihim, sungguh sangat mengerikan apabila wajah-wajah mereka di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking ngerinya orang-orang yang tidak beriman akan diberikan balasan yang buruk pula. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul. Mereka yang tadinya pada mengucapkan ketidakkepercayaan, bahkan mengejek kepada orang-orang yang beriman, sehingga berbondong-bondong mengembalikan ucapan dia, mengembalikan kembali ucapan-ucapan yang dia tidak percaya, punya perasaan menyesal ya. Oleh karenanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sebab dalam rukun iman kitab itu ada 4 yang wajib kita percaya. Di antaranya Zabur, Taurat, Injil, yang terakhir dijadikan satu ialah Al-Quranul Karim. Itu buat pedoman kita. Jadi mereka menyesal atas apa yang waktu itu diucapkan. Yaqulul ladzina istud'ifu lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Yaqulul ladzina istud'ifuna, maka mereka berkata, siapa yang berkata? Ona istud'ifu, orang-orang yang merasa lemah atau diberikan kelemahan. Kepada siapa? Alladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri waktu di alam dunia, saling menyalahkan, saling menganggap pada salah pada benar. Bahasa sininya gara-gara Allah nih gua diajak-ajak oleh kalian suruh nggak beriman, akhirnya menyesal. Oleh karenanya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alladzina istakbaru lilladzina tud'ifuna hanu sadadnakum anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimin. Qala, berkatalah atau mengucapkanlah siapa? Alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri. Kepada siapa? Lilladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang dianggap lemah.
Nahnu sadarna anil huda, aku telah membenarkan dan menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ba'da idhadakum, setelah petunjuk itu datang kepada kalian. Bal kuntum mujrimin, bahasa sininya pada saling menyalahkan, jangan nyalain saya ya. In kuntum mujrimin, itu kalian sendiri yang pada berbuat dosa. Itulah makanya gangguan kita orang beriman luar biasa, banyak gangguannya, sehingga kadang-kadang apalagi orang lain yang mengganggu diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau iman kita lagi berkurang, bawaannya luar biasa, malesnya minta ampun, apalagi cuaca sekarang dinginnya luar biasa. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan murah rezekinya dan panjang umurnya. Wa qala alladzina istud'ifu lilladzina istakbaru makral laili wan nahari idh ta'muruna an nukabbar ya wa nana nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab wa ja'alal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun. Ada panjang-panjang nih. Iya. Yang artinya masih ucapan orang yang melemahkan diri atau yang dianggap lemah dan orang yang menyombongkan diri. Wa qala alladzina istud'ifu lilladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar. Waqala, dan mereka berkata kepada orang yang merasa lemah, lilladzina istakbaru, dan orang yang menyombongkan diri, yang mana membuat kerusakan baik di waktu malam maupun siang. Idza ta'muru an nukaffira billah, ketika ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak dipercaya ke atas kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamatan lamma ra'awul azab. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyalahkan mereka masing-masing, wa ja'ala aghlalan fi a'naqib. Nah, jadi mereka orang-orang yang tidak percaya akan dipasang belenggu di lehernya. Orang kafir itu akan dipasang rantai, ya, baik di leher, di tangan dan di kaki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Leher orang-orang yang tidak beriman akan diikat
diikat sama belenggu. Kenapa? Alladzina kafaru wa hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka atas kekafirannya tentunya akan mendapatkan balasan illa ma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan ketika hidup di alam dunia. Jadi di dunia itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kebaikan dibalas dengan kebaikan, perbuatan keburukan juga akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar dan sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sebesar apapun biji dzarrah perbuatan baik kita yarahu akan diperlihatkan. Sebaliknya sebesar biji dzarrah pun kejahatan kita yarah akan diperlihatkan kepada kita. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa bima ursiltum bihi kafirun. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin, apa yang kami utus, Allah berfirman, kepada negeri-negeri fi qaryatin, kepada negeri min nadhirin, peringatan-peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada para nabi dan rasulnya kepada setiap negeri, tujuannya untuk memberikan peringatan. Apabila kita berbuat kurang baik akan dikasih peringatan. Di samping dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasul dan nabinya, wabil khusus kepada umatnya baginda Nabi yang sekarang, umat kita selalu diingatkan baik dalam kitab-kitab apalagi dalam Al-Quranul Karim yang selalu mengingatkan kepada kita. Illa qala mutrafuha illa ma ursiltum bihi kafirun. Illa kecuali qala mereka berkata mutrafiha innama bima ursiltum bi kafirun, itulah kalau iman belum berpihak kepada orang-orang yang agar beriman tetap saja walaupun disampaikan peringatan-peringatan tetap ingkar saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzibin. Inilah kesombongan orang-orang yang belum beriman. Mereka berkata, nahnu kami, aku, aksaro amwalahum, diberikan banyak harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa auladan dan anak-anak,
wa manahnu bimu'adzibin, mereka mempunyai keyakinan karena kebanyakan hartanya, karena anak-anaknya, mereka berkata bahwa saya tidak akan disiksa atau diazab. Itulah orang-orang yang belum beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat sombong seperti itu. Makanya ayat berikutnya Allah berfirman, wa qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Qul, katakanlah, ini fiilnya fiil amar, kepada siapa nih? Biasanya ada suruh, ada yang disuruh, ada yang nyuruh. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Allah berfirman kepada beliau, qul, katakanlah Muhammad, inna rabbi yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki dan memberikan batasan rezeki limayasya, atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah, ya. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang pas-pasan, ada yang kurang. Kalau kaya semuanya itu amal mau dikasihin ke siapa, ya? Kalau nggak ada yang susah, siapa yang harus kita santuni, ya? Makanya dalam kondisinya apapun itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yakdir dan takdirnya. Walakin la aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengerti atau mengetahui. Anggapannya, wah itu harta-harta gua, ya, anak-anak gua, keluarga gua, mau berbuat apa ke urusan gua. Padahal itu takdir dari Allah. Dikasih ilmu juga atas kehendak Allah. Kalau kita berilmu nggak ada yang mau belajar, siapa yang manggil guru, siapa yang manggil ustadz, ya. Coba kita ngoceh sendirian nggak ada yang dengar, wah itu orang agak kurang waras atau bagaimana, ya. Masa nggak ada yang dengerin ngoceh baik? Ada. Coba. Makanya harus kita saling menghargai. Dikasih ilmu oleh Allah, jangan membanggakan diri bahwa kita seorang alim, seorang ngerti. Semuanya kita saling menghargai. Bahkan banyakkan orang yang belajar itu mendukung para guru, para ustadz. Coba kalau nggak ada yang mau belajar, siapa yang memanggil guru, siapa yang memanggil kita ustadz, ya, karena mereka masing-masing punya kebutuhan. Wa ma amwalakum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa'ulaika lahum
jazaa'un bima amilu wa hum min ghurfati aminun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengingatkan kepada hambanya, wa ma amwalakum wala auladukum, apa yang ada harta kalian dan anak-anak kalian, billati tuqarribukum indana, tujuannya apa? Agar ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu indana zulfa, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'un bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Illa man amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, faulaika lahum jazaa'un dhifin, maka mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum, semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya apa? Ialah balasan kebaikan, ya. Kita duduk pagi-pagi hari ini, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, berkat kesolehan putra putrinya, mereka selalu dicurahkan nikmat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Walaupun orang tuanya di kampung, orang tuanya di mana, enggak mengetahui atas kesolehan putra putrinya, Allah kirimkan pahala kepada orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Udah jam berapa ini? 5.20 ya. Satu ayat lagi nggak apa-apa. Nggak bisa. Iya. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajjizina ulaika fil adabi muhdharun. Ini kembali lagi ayat ini mengingatkan kepada orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana artinya walladzina sa'u fi ayatina, dan barang siapa yang berusaha untuk mencegah ayat-ayatku, mu'azzizina ulaika fil adab, maka balasan mereka ialah siksa. Fil adabi muhdharun, dan mereka akan dimasukkan ke dalam azab
atau kesiksanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Waktu di alam dunia dianggapnya tidak ada apa-apa, akan tetapi setelah wafat nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna rabbi yabsutu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Qul katakanlah Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yabsutu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu, yang memberikan kelapangan keluasan rizki dan yang memberikan batasan rizki ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Limai yasha, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatunya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, barang siapa yang menginfakkan sebagian rizkinya atau segala sesuatunya, fahuwa yahlifuhu, maka mereka akan diganti atau mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki ya. Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita, selalu rezeki yang baik-baik. Oleh karenanya dianjurkan juga kita suruh makan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, halalan thayyiban mubarrakan ya, yang halal, yang baik, dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu jualah memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atraman nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Dan kita tanpa terasa ini tanggal 1 nanti malam apa sekarang, Bang? Tadi malam ya. Kemarin kita banyak-banyak baca istighfarnya. Iya. Kalau yang ini ya, yang belum sempat puasa hari ini ya besok, nggak apa-apa ya.
sepuasa sunnah. Ini nih. Terima kasih Pak Uya.